itu berarti kan termasuk belum disunahkan atau gimana dalam penjelasan. Memberikan penghormatan dengan membungkuk, gimana hukumnya kalau nggak sampai rukuk tapi agak ini sedikit. Masalahnya kan anak saya kan ikut taekwondo, jadi kalau mau datang dan mau pulang itu pasti harus bungkuk dikit gitu, nggak sampai rukuk tapi itu gimana hukumnya itu? Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pertanyaan pertama apa tadi? Ya, berpelukan. Mu'anaqah itu kan hukumnya sunnah. Setelah dia pulang datang dari bepergian, apakah ada batasan-batasan bepergiannya harus safar yang jauh atau tidak gitu ya? Jawabannya yang pertama mu'anaqah atau berpelukan itu hukumnya sunnah ketika pulang dari bepergian, bukan ketika hendak bepergian, ketika pulang habis bepergian. Yang kedua, artinya kalau tidak habis bepergian hukumnya tidak disunahkan, sekedar tidak disunahkan gitu ya. Hukumnya tidak dianjurkan, bukan sampai haram juga tidak, seperti ruku atau sujud tidak ya, hanya sekedar tidak dianjurkan. Itu mu'anaqah gitu ya. Lalu apakah ada batasan safar bepergiannya? Di sini tidak ada kriteria atau tidak ada batasan-batasannya menurut hadis yang ada di sini ya. Ini tadi belum saya sampaikan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima Zaid bin Haritha al-Madinah. Diriwayatkan dari sebuah hadis, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Zaid bin Haritha ini qadima al-Madinah gitu ya. Qadima Zaid al-Haritha al-Madinah. Zaid datang ke Madinah, sampai di Madinah. Dari mananya enggak dirinci. Yang jelas sekiranya dianggap pergi walaupun tidak masafatul qasri mestinya ya. Cuma lebih pantas lagi kalau sampai perginya lama berhari-hari, ngoten nggih. Lebih pantas lagi ya pastinya urufnya atau pantasnya itu ya, kalau kita mau boleh ngomong tanpa pakai dalil ya pantasnya kalau perginya lama. Masa baru ngilang 1 jam pulang-pulang mau berpelukan lagi, pergi sejam lagi berpelukan lagi, capek lah ya kan? Ya ini pantasnya ya sih, walaupun di sini tidak dirinci gitu ya. Kalau cara logika kita mau akal-akali, kita mau pahami ya, masuk akalnya dari redaksi hadis ini menunjukkan qadima Zaid bin Haritha al-Madinah. Berarti ini habis lama pergi ya, seperti habis lama pergi, tidak lama nggak ada di Madinah. Begitu datang ke Madinah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahnya Sayyidah Aisyah. Fa'atahu faqara al-bab. Kemudian Zaid ini datang kepada Rasulullah dan mengetuk pintu. Kemudian Rasulullah tahu kalau itu Zaid bin Harithah yang datang, yang telah lama nggak ada di Madinah. Langsung Rasulullah buru-buru keluar pintu. Sampai di sini hadisnya faqama ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yajuru thawbahu. Baginda Nabi bergegas bangun dan pergi sampai menarik bajunya. Itu isyarat kalau bangunnya buru-buru, jadi narik baju. Gitu ya. Fa'tanaqahu wa qabbalahu. Kemudian baginda Nabi memeluknya dan mencium badannya atau keningnya. Itu dari redaksi ini berarti seperti lebih mengarah perginya lama, bukan jauhnya ya, lama. Kalau lama ya rata-rata jauh lah. Tapi tidak ada pembahasan apakah harus masafatul qasri atau tidak, sebagaimana dalam bab qasar tidak ada pembahasan. Cuma masuk akalnya itu ya lama gitu perginya, lama menghilang dari sini ya. Kalau kayak apa namanya, habis umroh kan lama, habis haji sebulan kan lama ya, atau pulang mondok katakanlah, itu kan lama juga. Itu semuanya saya kira masuk lah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, apa pertanyaan yang kedua? Oh iya,
kebetulan ini adalah salah satu jamaah ini ada yang anaknya itu ngikut taekwondo. Kenapa ngikutnya taekwondo? Yang lain aja, yang silat tanah air gitu loh. Taekwondo kan bukan tanah air ya. Ya nggak apa-apa sih, silahkan aja. Semakin banyak yang dia kuasai semakin bagus. Tentunya dengan niat yang bagus. Katanya kalau taekwondo ada penghormatan nunduknya gitu ya. Nah, apakah apabila penghormatan nunduknya itu tidak sampai ruku, apakah juga kena hukum haram gitu ya? Jawabannya tidak. Mau sebaiknya jangan kalau tidak terpaksa. Ya ruku sedikit, ya nunduk sedikit aja, sekedar dianggap tidak sombong. Tapi jangan sampai kebatasan ruku. Ibaratnya dalilul falihin ya. Wa minal bid'ah al muharramah al inhina inda liqa bi hayatir ruku. Termasuk bid'ah yang haram adalah memberi penghormatan dengan menunduk sebagaimana bentuk nunduk ruku. Ya, berarti ruku itu kalau sempurnanya ruku tegak lurus 90 derajat. Itu sempurnanya ruku. Tapi secara fikih ya, ibarat ini begini 180 derajat ya. Kalau ditekuk tengah-tengahnya 90 derajat ya. Antara 90 sampai antara 180 90 berarti 45 ya. Kalau dibagi 2 berarti 45 ya. 90 derajat dibagi 2 45 kan ya. 45 ini kalau mendekati ke yang ruku itu sudah dikatakan ruku. Kalau mendekati ke atas tidak. Jadi hati-hatinya apa? Kalau dia terpaksa melakukan penghormatan minimal aja. Yang penting sudah menggugurkan peraturannya. Gitu ya. Minimal penghormatan sedikit aja. Karena ruku itu tidak jejak pun itu sudah mendapat masuk kategori ruku dalam fikihnya kalau dicek di dalam bab sholat. Gitu ya. Tidak jejak 100%, tidak lurus begini, nekuk 90 derajat begini 100% pun sudah dianggap. Kalau itu namanya sempurnanya ruku, tapi kurang sedikit pun dianggap ruku. Ngerti ya? Nah, jadi kalau di dalam bab fikihnya lebih rinci lagi. Cuma di sini perlu ada papan tulis lah menjelaskannya. Katakanlah itu ya. Katakanlah ini kalau begini, ini namanya siku ya. Nah, ini dibagi 2 kan berarti kalau mendekat ke sini itu masih dikatakan ruku. Kalau mendekat ke tinggi berdiri tegak tidak dikatakan ruku. Itu fikihnya juga masih membahas segitunya. Jadi untuk antisipasinya gimana? Kalau dia memberi penghormatan ruku, berarti ya seminimal mungkin gitu ya. Jangan sampai dan ingat niatnya juga tidak untuk memberikan penghormatan manusia sebagaimana menghormati Allah. Ini sudah standar aja biasa, betul nggih? Nah, jadi kalau tidak sampai ke posisi ruku atau ibaratnya fuqaha yang menghukumi haram adalah ketika penghormatan nunduknya sampai ke posisi ruku. Betul nggih? Walaupun di dalam fikih standarisasi ruku itu juga masih menjadi pembahasan fuqaha. Artinya walaupun nekuknya enggak siku ya, itu juga sudah dianggap ruku menurut fuqaha. Artinya berarti waspada lah ya. Belum sempurna. Ya saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan bersalaman atau berjabat tangan dengan sesama muslim kan hukumnya sunah ya. Yaitu apabila orang muslim berjabat tangan dengan non muslim, itu hukumnya gimana? Orang muslim berjabat tangan dengan non muslim. Berjabat tangan dengan non muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, skip aja ya. Tarik kan baru. Ya, skip. Pause aja. Berjabat tangan dengan non muslim begitu ya. Ini non muslimnya cewek apa cowok? Oh cowok. Laki sama laki, perempuan sama perempuan ya. Ini pertanyaan saya tidak menemukan ibaratnya. Tetapi ya hukum berjabat tangan yang ada di hadis itu begini bunyinya. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasawfahani illa ghufira lahuma qabla ayyaftariqa. Tidak ada dari dua orang muslim yang bertemu kemudian bersalaman berjabat tangan kecuali diampuni dosa-dosanya sebelum mereka berpisah.
Ini berarti menunjukkan hukumnya, dan ini hadis, dan fuqaha mengatakan berjabat tangan dengan sesama muslim ketika tidak saling jumpa hukumnya sunnah. Fuqaha mengatakan begitu. Tadi hadis. Ya, kalau non muslimnya laki-laki sesama laki-laki dan tidak ada unsur apa-apa, tidak ada unsur mengagungkan, menghormati atau ridho dengan agamanya, saya kira itu hukumnya cuma mubah gitu ya. Boleh-boleh saja. Tapi kalau memberi salam ada larangan. La tabda'u, ya, jangan memulai orang non muslim dengan salam. Kalau mengucapkan salam memang ada larangan, jangan kalian memulai. Tapi kalau berjabat tangan, selama dia laki-laki sesama laki-laki dan tidak ada unsur apa-apa mengagungkan atau meridhoi agama mereka, sekedar mungkin karena ada qorobah, kerabat ya, atau karena tetangga, saya kira itu hukumnya boleh-boleh saja, itu ya, mubah. Tapi laki-laki ya sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ngerti nggih? Nah, apalagi ketika dia tetangga. Kalau karena walaupun non muslim, selama dia itu dhimmi bukan harbi ya, kita tetap mendapat anjuran untuk berbuat baik. Seperti ya, ketika mereka mengadakan walimah, maka kita tetap sunnah hadir. Kita punya kerabat non muslim atau punya tetangga non muslim, mereka mengundang kita walimah, kita tetap sunnahkan hadir. Keluarga atau tetangga non muslim ada yang sakit, kita juga tetap disunahkan menjenguk. Tapi tanpa ada niat ridho dengan agamanya, tanpa ada niat kecuali sekedar membagusi sesama kerabat atau sesama tetangga, tanpa mensangkut pautkan agama. Agama sudah cukup, lakum dinukum waliyadin, ngerti ya? Nah, itu artinya kalau dia non muslimnya adalah non muslim yang dhimmi, kita juga memang dianjurkan untuk berbuat adil. Kalau dia tetangga atau family, kita juga dianjurkan untuk berbuat baik tanpa ridho dengan agamanya. Bukan berarti ridho dengan agamanya, begitu ya. Jadi ketika tetangga atau ke family yang non muslim dia mengundang walimah atau sakit aja, kita dianjurkan untuk datang atau menjenguk atau memenuhi undangan walimahnya, apalagi sekedar salaman. Saya kira kalau disamakan dengan itu, hukumnya juga boleh saja, selama tidak ada niat tertentu yang berhubungan dengan akidah, ngoten nggih. Saya kira untuk referensinya saya tidak menemukan yang sharih ya, cuma hadis tadi. Yang sunnah adalah ulama, yang sunnah adalah ketika dua orang muslim. Nah, saya kira itu saya samakan ketika fikih itu membahas ketika tetangga tadi atau ketika family yang non muslim mengundang atau sakit, maka sebagai tetangga, sebagai kerabat, kita tetap disunahkan untuk berbuat baik, tetap dianjurkan selama dhimmi, betul nggih? Saya kira begitu yang saya bisa saya sampaikan. Saya jawab wallahu alam walakum bikum. Saya kira cukup ya. Satu lagi Pak. Satu lagi. Iya. Itu kan tadi adanya tentang kalau salam kepada non muslim jangan memulai. Saya itu punya kolega Cina Kristen, itu seringkali dia telepon saya memulai dengan salam, assalamualaikum Pak Munir, seperti itu. Ya kalau mereka yang mulai nggak apa-apa. Terus jawabnya bagaimana? Kalau salamnya saya jawabnya cuma salam gitu aja. Ya, salam atau waalaikum. Salam atau waalaikum. Salam atau waalaikum. Ya. Di bawah aja. Jadi saya belum sempat mentelaah itu Pak Haji ya. Yang pertanyaan, apabila mereka itu yang memulai salam, seingat saya jawabannya waalaikum, gitu ya. Tapi kalau memang dibutuhkan, insya Allah pertemuan berikutnya bisa saya carikan lah ya. Atau saya kajikan, saya buatkan kajian khusus tentang salam, baik sesama muslim, muslim laki sesama laki, muslim perempuan sama perempuan, laki sama perempuan, perempuannya kalau muda, muda kalau cantik, ya kan? Kalau sudah tua atau ketika non muslim, bisa saya buatkan kajian insya Allah kalau memang ada banyak yang meminta atau ada pada permintaan ya. Jadi jawaban sekarang yang saya ingat atau tanpa mutolaah terlebih dahulu, jawabannya cukup jawab waalaikum gitu ya, waalaikum. Jadi assalamualaikum waalaikum, atau ya salam sudah boleh gitu ya. Tapi yang ada larangan itu memulai, la tabda'u, itu ada hadisnya ya. Nah, kalau ada cewek cantik terus dikasih salam kan, ya ada muslimah lewat itu. Ya.
ya, tanpa bersalaman. mengucapkan salam kepada perempuan yang ajnabiyah, Hatta nggak cantik, tapi masih muda, apalagi cantik. Kalau yang memulai laki-laki itu hukumnya makruh. Atau yang memulai perempuan, laki-laki tinggal jawab, hukumnya makruh. Tapi kalau yang memulai perempuan, hukumnya bisa haram. Atau perempuan menjawabnya bisa haram kalau sendirian. Tapi kalau jamaah tidak. Seingat saya begitu, ya. Yang jelas salah satunya makruh, salah satunya haram, gitu ya. Kalau yang memulai laki-laki mengucapkan salam duluan, maka hukumnya bagi laki-laki mengucapkan salam kepada ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram, dan dia sendirian bukan jamaah, itu hukumnya bagi dia makruh. Tapi kalau perempuan yang mengucapkan duluan, bagi dia haram. Jadi lebih berat perempuan. Kok bisa begitu? Iya. Karena kata fuqaha itu laki-laki itu mudah geeran katanya. Jadi laki-laki kok dapat salam dari perempuan melayang, nggak bisa tidur semalam. Tapi perempuan dapat salam dari laki-laki belum tentu katanya. Nah, makanya kalau dari laki-laki cuma makruh karena efeknya dia belum tentu kena melayang, dia belum tentu. Tapi kalau laki-laki dapat salam dari cewek apalagi cantik, seminggu Pak gantian maam itu. Berarti efeknya sangat dahsyat. Makanya kalau dari pihak perempuan bisa haram, tapi kalau dari pihak laki-laki cuma makruh. Kalau itu satu lawan satu ya. Tapi kalau jamaah, mereka jamaah rombongan itu tetap nggak apa-apa. Atau perempuannya sudah ajuz, sudah tua banget, ya itu juga tidak apa-apa. Atau jamaah juga tidak apa-apa. Cuman kalau satu lawan satu ya ini kita sangat sulit mempraktekannya. Hampir setiap hari kita dapat SMS, Assalamualaikum Pak Ustadz. Terus gimana itu? Kalau ada pertanyaan mau nanya seumpama, pastikan salam dulu, sudah menjadi gaya hidup di tempat kita. Dan bahkan kalau seperti itu dianggapnya Islami. Kalau nggak salam nggak dianggap Islami. Begitu kan? Bahkan kalau salam dianggapnya Islami. Kalau nggak salam, lampu ucapkan salam dulu, katanya santri, katanya muslim, katanya ngaji. Ya kamunya yang ngajinya setengah-setengah. Ya kan ada tempatnya. Ya kalau kamu perempuan, saya laki, ya kan beda kan hukumnya. Kalau kamu sama perempuan, iya ucapkan salaman dulu. Laki sama laki, iya ucapkan salam dulu. Tapi kalau beda jenis, apalagi masih muda, laki sama perempuan, kalau dari beda hukumnya, ya kan? Beda hukumnya. Ini ngajinya setengah-setengah. Jadi beda hukumnya. Kalau laki dari perempuan itu hukumnya laki yang memulai atau menjawab dia kena hukum makruh. Perempuan yang memulai atau dia menjawab dia kena hukum haram. Karena kata ulama beda, kok bisa beda begitu, kenapa? Karena kata ulama laki-laki itu ternyata lebih geeran ya, lebih ngebleng dia. Kalau dapat salam dari harem cantik itu ngebleng dia. Nah efeknya kan parah, makanya kena hukum haram dia. Tapi kalau perempuan agak kebal sedikit, belum tentu dia GR, makanya paling kena hukum makruh. Katanya begitu. Ini saya jawab asal ingat, tapi insya Allah begitu ya. Nanti akan saya cek lagi di pertemuan berikutnya. Saya kira cukup ya Pak Ci ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.